Bapak Ibu dan para endolers, Santo Sapi nongol lagi hari ini. Hanya saja kali ini saya tidak masak. Kenapa? Dapurnya banjir. Batam pas tahun baru tuh hujan hampir 40 jam tidak berhenti. Tidak hanya banjir tapi plafonnya saya juga copot. Dua plafon copot semua. Karena itulah hari ini saya akan membuat video yang masih ada hubungannya dengan dapur tapi tidak masak-memasak, melainkan memanfaatkan sayuran bekas yang akan saya tanam. Sebenarnya proses menanamnya ini sudah saya lakukan sejak lama. Tujuan saya biar cepat sugih, nggih. Biar cepat kaya, nggak boros-boros beli sayuran terus di luar. Sebagian ditanam jadi saya hemat duit. Siapa tahu saya bisa kaya. Ini pun bagi yang penasaran bagaimana Santo Sapi memanfaatkan barang sisa, karena yang saya manfaatkan ini tidak hanya sayuran tapi juga botol bekas, kotak susu juga dimanfaatkan, kantong bekas beras juga dimanfaatkan. Kenapa? Tujuannya biar saya cepat kaya. Ya pun bagi yang penasaran bagaimana Santo Sapi memanfaatkan yang serba sisa ini, silahkan ikuti videonya dari awal hingga akhir. Bantu subscribe bagi yang belum subscribe, bantu like, komen, dan share bagi semua bapak ibu yang menonton video ini. Ini pun OTW capcus. Sebagai pembukaan video, saya akan menanam ini pohon seledri. Ini pohon seledrinya itu dulu bibitnya pertama kali saya dapat ketika saya membeli seledri, kebetulan ada akarnya, kemudian ditanam. Dari situlah berkembang biak banyak banget, sebagaimana bapak ibu yang lihat di gambar video saya itu ya. Itu tanaman yang sudah saya tanam sekitar berapa bulan, 4-5 bulan yang lalu. Dan saya selalu memanfaatkan ini, botol bekas minuman. Jadi botol minuman mineral itu kan tadinya seperti ini bapak ibu, panjang, kemudian dipotong jadi dua seperti ini, beri lubang sedikit. Ini nanti sebagai pembuangan, air pembuangan, jadi airnya nanti tidak berlebih di dalam botol. Nih ya, nampak lubangnya ya, tuh. Dan di bagian botol yang lainnya, ini saya silet menggunakan pisau atau menggunakan cutter, terserah. Jadi di sela-selanya ini kita masukkan ini bekas keset bapak ibu. Ini kayak gini, jadi ini kita jadikan sumbu. Dan untuk bagian tempat penutup airnya ini kita tutup lagi, jangan kita buka. Tujuannya kita tutup ya karena kan jadi yang bagian pucuknya botol kan akan kita beri tanah. Kalau lubang besarnya ini tidak ditutup, tanahnya akan keluar semua. Ini tanah kita masukkan lagi. Ini sebenarnya botol bekas yang sudah lama dipakai, karena mau bikin video jadinya diubrek-ubrek lagi. Kemudian pohon seledrinya kita tanam seperti biasa lah ya, nggak ada bedanya dengan cara bapak ibu menanam. Selanjutnya botol yang panjang kita isi air. Nah seperti ini. Walaupun ini diisi penuh karena di bagian tengahnya tadi sudah diberi lubang ya, airnya akan keluar. Tujuannya diberi lubang ini ya supaya nanti tanahnya tidak tergenang oleh air ya bapak ibu ya. Setelah ini langsung dimasukkan. Dah seperti ini. Untuk tahap pertama biasanya saya akan menggunakan air biasa, tapi nanti untuk pengisian air berikutnya saya akan menggunakan air cucian beras. Jadi pupuknya saya hanya menggunakan air cucian beras, tidak menggunakan pupuk yang lain. Dan selama ini nyatanya hasilnya ya oke-oke saja. Sekarang ini langsung saya taruh di tempat yang tidak kena air hujan tapi mendapatkan cukup sinar matahari. Nah, taruh di sini aja. Ini pohon seledri juga, ini pohon seledri juga, ini pohon seledri juga, dan ini pohon seledri yang belum saya taruh di pot seperti ini ya. Dan sepertinya dia bahagia di sini saja karena daunnya juga sudah lumayan banyak, jadi akan saya biarkan begini. Ini baru berbicara pohon seledri bapak ibu, saya masih punya
pohon-pohon yang lain. Tapi jangan diketawain karena pohon yang saya punya ini semuanya memang betul-betul memanfaatkan dari sayuran sisa. Dan di sebelah sini ini adalah pohon mint, tapi ini gara-gara hujan tahun baru agak kacau, ini agak rusak daunnya. Ini baru ditanam sekitar semingguan. Kemudian yang ini masih kosong. Kemarin ini ditanam daun ketumbar, tapi saya nggak tahu gimana harus merawat daun ketumbar, malah ini innalillahi semua pohonnya tewas semua. Di sebelah sini ini bibit cabai, ini bibit cabai yang sekilonya di Batam itu 136. Beberapa hari terakhir ini pohon cabai rawit yang merah banget itu. Dan di bawahnya ini ada kantong bekas beras. Ini saya tanami dengan pohon casim. Ini sudah sekitar 1 bulan saya menanam. Ya lumayan lah Pak Bu, kalau kita membuat mie instan jadi tinggal metik-metik saja. Ini warna daunnya agak kekuning-kuningan, iya, tidak kelihatan segar hijau royo-royo karena saya kan memupuknya hanya menggunakan air cucian beras. Jadi ya mau dibilang organik atau enggak tahu, yang jelas saya hanya memupuknya menggunakan itu. Tweng. Di sebelah sini ini ada temu kunci. Ini tepung kuncinya juga sama, saya beli temu kunci beberapa biji dan ada sisanya tidak kepakai ditanam. Ini udah segini, udah 2 bulanan lebih ini pohonnya ditanam. Dan di sebelahnya ini ada kemangi. Kalau kemangi ini nanamnya betul-betul dari nol juga, sama kayak nanam casim tadi. Ini cuman setelah daunnya diambil, batangnya kan ada sisa tidak kepakai, batangnya ditanam hidup. Di belakangnya ada pohon kencur. Ini pohon yang nggak bakal ketemu di pasar, jadi saya menanam sendiri pohonnya seperti itu. Dan di sampingnya, Bapak Ibu jangan ketawa ngakak, ini ada pohon tomat. Ini pohon tomatnya masih unyil-unyil. Ini juga sekitar sebulanan. Ini saya tanam di bekas dispenser. Kebetulan udah rusak juga, maksudnya daripada dibuang ya bagusan dibuat pot ditanami sayuran ya. Di sampingnya juga sama. Ini bekas ember cat ditanami tomat. Tapi ini gara-gara habis hujan tahun baru itulah semuanya kacau balau tiada tara. Semoga besok nggak hujan jadi semuanya bisa segar lagi. Dan itu di sebelah situ saya juga ada nanam pohon serai. Saya sudah entah berapa kali nanam pohon serai dan selalu gagal. Bukannya gagal mati ya, tapi gagal dimakan tikus. Jadi ini untuk yang kesekian kalinya saya nanam, dan sekarang saya menanamnya di dalam rumah, bukan di dalam rumah sih, di area yang dipagar yang nggak mungkin ada tikusnya. Karena areanya terbatas, maka saya pun menggunakan plastik bekas beras itu tuh. Dan ini Bapak Ibu, ini juga tanaman menggunakan barang sisa. Ini sampah sebenarnya, tapi nampak kan ini ada hasilnya tuh. Ini daun bawang, dan nampak sisanya dari mana? Tuh masih ada apanya dari supermarket, nggak saya buang. Ini udah tumbuh lagi kan, daripada beli terus kan lumayan, hemat 1.000-2.000, nggak apa-apa ya tuh. Di sebelah sini saya juga ada daun katuk. Daun katuknya tadinya sudah banyak, terus awalnya nggak ditanam di bekas baskom sama apa itu polybag, tadinya di sebelah sini tuh. Ini tuh masalahnya kalau ditanam di sini tuh, kalau pas hujan banjir dan airnya menggenang bisa 3-4 hari walaupun udara panas seperti apa. Ini tuh airnya di sini tetap bisa buat renang. Nyebelin banget karena berair seperti itu lama kelamaan mati. Jadi sekarang ini baru saya tanam ulang. Ini baru berumur 10 harian daun katuknya. Nah, satu-satunya pohon yang tidak saya tanam dari sampah adalah ini nih, pohon jeruk. Ini pohon jeruk saya beli dulu 25.000 apa 30.000. Tapi saya belum punya media yang bagus untuk nanam, jadi saya tanam di pot yang kecil. Tapi ternyata pohon jeruknya ini pohon jeruk kawinan, jadi jeruknya ini cuma ditempelkan di pohon jeruk apa ini sih, kayak jeruk bayi. Ini
sudah ada tunasnya, dan tunasnya ini harus dibuang kalau pohon jeruknya mau hidup ya. Kalau ini dibiarkan tumbuh, biasanya jeruk yang ini tuh nggak mati, hanya saja dia nggak mau berkembang gitu aja, daunnya nggak nambah-nambah. Dan sebagai pengganti polybag, kalau polybag kan satu biji itu, satu plastik itu harganya hampir 1000-an di Batam ya, saya banyak memanfaatkan kotak susu yang sudah nggak kepake. Ini saya pakai untuk media tanam, jadi tinggal dipotong aja bagian atasnya, ini dikasih tanah kemudian ditanam di sini. Kenapa saya menggunakan kotak susu? Karena ini awet, ini udah kehujanan berapa hari dia nggak rusak, tak tahu kenapa, jangan tanya. Yang jelas ini bagus banget menggantikan polybag. Jadi kalau bapak ibu malas menggunakan polybag karena mahal ya, gunakan saja kotak susu seperti ini. Tapi jangan beli kotak susu, susunya dibuang terus kotaknya dipakai ya. Susunya diminum dulu habis, baru kotaknya dimanfaatkan Pak Bu ya. Untuk menanam pohon chaisim caranya gampang banget. Ini kan kalau kita membeli chaisim pasti ada bagian gagangnya yang ini ya. Ini kan biasanya bapak ibu buang, ini tanam saja. Loh, ini nggak ada akarnya, tanam saja bapak ibu. Orang botak itu nggak akan bohong kayak saya. Ini tanam saja begini, ini nunggu 3-4 hari nanti mulai tumbuh daun kecil-kecil, habis itu biarin aja. Nah, kalau udah seperti ini, kita cuekin sekitar 2 minggu, nanti dia sudah mulai banyak daunnya dan sudah mulai bisa dipanen. Untuk perawatan tanaman sayuran ini, seperti seledri dan daun bawang ini, mereka suka air, mereka tidak mau media tanamnya kering, tapi mereka nggak tahan air. Jadi mereka itu kalau kena hujan gampang rusak pohonnya, terutama daun bawang ini kalau kena hujan pasti langsung busuk batangnya hingga daun-daunnya semua akan busuk. Kalau seledri ini dia langsung lonyot, nggak bagus, tak tahu kenapa, saya nggak ngerti juga rumusnya kenapa seledri juga nggak tahan hujan. Pohon tomat ini biasanya dia tahan panas banget, tapi dia nggak tahan hujan juga, tak tahu kenapa. Ini pada rewel-rewel semua tanaman saya, sama yang kayak yang tukang nanam. Nah Bapak Ibu, ini tanaman seledri saya yang menggunakan botol-botol bekas, dan ini sudah saya gantung, saya tempelkan di tembok. Dan jangan ketawa lagi kalau melihat apa sih besi-besi atau kawat ini sebutannya, karena ini hanya menggunakan kawat bekas tempat tidur. Jadi ini tetangga punya kawat tempat tidur yang nggak dipakai, jadi saya ambil dari belakang rumahnya, lalu saya tempel di tembok, saya taruh seledri seperti ini. Cantik ya hasilnya ya. Ngimpun Bapak Ibu, demikian saja acara membuat kita cepat kaya dengan cara pelit, karena kita mau hemat nggak pergi ke pasar. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan, gunakan masker kalau keluar rumah. Tuh di belakang situ tuh dapur saya yang biasa saya gunakan memasak. Sampai jumpa di video berikutnya nggih. Bye bye.